Media sosial untuk P3K emang dikhususkan untuk guru. Hanya saja Kak, kalau misalnya lulus CPNS tapi masih kuliah, apa harus berhenti ya Kak? Nah, gimana Kak? Pertanyaan sulit ya. Sulit ya? Punya dua pertimbangan ya kan Kak? Nah, udah lulus CPNS tapi masih kuliah. Nah, gimana Kak? Jadi kalau masih kuliah tapi udah lulus CPNS sebenarnya itu tergantung ya. Tergantung dari satu formasi yang dilamar. Kalau misalkan nih kita ngambil formasi yang emang udah mengharuskan kita untuk bekerja dari pagi sampai sore dan nggak bisa komunikasi dengan kampusnya perguruan tinggi ya bisa saja memberhentikan. Toh juga kalau misalkan kita lulus CPNS, ijazah SMA, ijazah ketika di perguruan tinggi itu hangus. Itu sayang ya sayang sekali. Jadi kalau kita mau naik pangkat ya emang harus sekolah lagi, harus mengulang S1 lagi gitu. Dari awal? Iya, benar. Dari semester 1 nih? Iya, kayak gitu dia. Kemudian tadi satu pertimbangan formasi ya. Yang kedua tergantung kepribadiannya sih. Kalau emang kalau emang dia mau mau lanjutkan dan mau menyelesaikan kuliah lebih bagus sih, bagus ya. Tapi itulah emang nggak bisa dipakai sih ijazahnya. Sayang sih sebenarnya ijazah. Jadi kalau ya pikir-pikir lagi deh kalau misalkan mau daftar CPNS ketika lagi kuliah. Pikir-pikir lagi. Siap. Ya Kak, menurut Kakak, apa sih plus minusnya ketika kita menjadi seorang CPNS? Gimana Kak? Kalau plusnya sih yang pertama kita pasti relasi kita bertambah ya. Kita bisa banyak belajar dari orang-orang yang udah punya pengalaman. Iya benar. Satu. Kemudian yang kedua, jenjang karirnya itu jelas. Iya pasti dong. Benar. Jadi kalau dari aku secara pribadi salah satu yang buat aku semangat itu bekerja ya karena ada jenjang karir itu tadi. Gitu. Jadi kayak punya targetan dalam hidup gitu. Nah, itu plusnya ya. Kalau minusnya sih kalau menurut aku nggak ada ya. Nggak ada. Karena mungkin kebanyakan orang berpikir, PNS capek ya, pergi pagi pulang sore gitu. Karena emang sering kayak begitu aktivitasnya sebelum jadi PNS. Jadi udah terbiasa gitu ya. Menikmati aja gitu loh. Jadi ya nggak ada sih minusnya. Iya, banyak plusnya ya. Alhamdulillah. Tetap disyukuri gitu. Karena juga Kakak salah satu aktivis ya waktu di kampus ya. Jadi udah biasa gitu ya kan. Menghadapi agenda-agenda seperti ini gitu kan. Nah, jadi Kak nih masih berkaitan dengan tadi Kak di kampus gitu kan. Nah, menurut Kakak ketika kita udah diterima sebagai CPNS, kira-kira ada nggak beasiswa kita gitu? Untuk melanjutkan studi untuk tahap berikutnya gitu, karena kan kita juga pengen belajar lebih banyak lagi kan. Nah, gimana menurut Kakak? Kalau untuk beasiswa PNS itu ada, tapi gini sih, sebenarnya semua itu kembali ke kita mau nyari atau enggak. Nah, kalau misalkan nih ada pembukaan beasiswa, beasiswa mereka mengirimkan ke kabupaten kan, nanti langsung ditangani sama BKD, dan BKD memang penyaluran ke OPD masing-masing. Nah, kalau kita sendiri yang nggak berusaha mencari, loss dong beasiswanya kan. Nah, itu kalau aluran dari dinas. Kalau misalkan aluran kita sendiri yang mencari, contohnya beasiswa LPDP kalau dalam negeri, contohnya beasiswa AAS kalau luar negeri Australia. Nah, itu bisa untuk PNS. Nah, kita sendiri yang mencari, tapi kita tetap harus koordinasi dengan BKD, Badan Kepegawaian Daerah, walaupun kita belum sampai tahap kita dinyatakan lulus. Jadi ketika mendaftar masih administrasi itu emang kita harus koordinasi ke mereka. Kenapa kayak gitu? Karena kita udah PNS ya kan, udah terikat. Jadi semuanya ada prosedurnya. Jangan sampai salah langkah lah gitu ya. Iya benar. Karena kalau misalnya kita nggak laporan ke BKD ini tadi, ya kita nggak dianggap sebagai penerima beasiswa ini. Kayak gitu. Oh iya benar-benar. Dan pastikanlah harus melalui prosedur yang ada gitu ya. Nah jadi nih Kak, ada pertanyaan nih Kak menarik. Formasi untuk ASN P3K ini ditentuin nggak Min? Misalnya nih P3K hanya untuk formasi guru, benar nggak sih Kak? Oke, kalau rumornya ya di media sosial untuk P3K emang dikhususkan untuk guru. Hanya saja banyak yang komplain ya, kenapa sih kok guru jadinya P3K nggak bisa CPNS gitu kan? Nah, jadi sekarang sedang
pada tahap pembahasan lebih lanjut lagi sih sama pemerintah gitu. Jadi ya ini aja deh apa namanya update berita di media sosial. Rajin update lah gitu gimana. Karena kan gimana ya, keputusan satu udah keluar tapi tiba-tiba nanti bulan berikutnya beda lagi. Dari durasi yang berbeda ya. Iya. Gak terasa nih Kak, sudah mau di akhir sesi kita nih Kak pertanyaannya. Gimana Kak? Udah lega? Udah lega? Alhamdulillah lega. Iya, udah puas ya merasa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya Kak ya. Semoga pastinya bermanfaat ya kan Kak. Nah, jadi mungkin dari saya Muhammad Omar Syadana dan Kak Fitri Adianti. Mohon maaf teman-teman kalau misalnya pertanyaan dari teman-teman mungkin belum terjawab, silahkan catat di kolom komentar dan pastinya nanti ada sesi-sesi berikutnya. Dan teman-teman kalau misalnya teman-teman mau pingin lagi belajar untuk bagaimana tips dan trik di CPNS, silahkan pantengin terus di Instagram Bimbel Academy atau di channel YouTube ini, oke? Oke. Oh bentar Dava, atau kalau emang segan gitu kan nge-DM Bimbel Academy bisa nge-DM saya kok. Ya Instagramnya tertera di bawah ini. Oke, saya juga tertera di bawah. Oh iya. Oke, kita